Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri bernama Rinaldi Arjuna Dwi Caksono. Saya Muhammad Rayhan Erdiansyah. Nama saya Alifia Ihsanti Heriana. Saya Ketut dari Mariana. Di sini saya akan membahas salah satu kasus yang terkait relasinya antara agama, media, dan masyarakat. Yang relasinya berhubungan terkait agama atau media, atau bagaimana masyarakatnya akibat perkembangan media atau agama. Kasus yang akan saya bahas di sini yaitu kasus Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang bernama Basuki Cahayapurnama, yang sumber beritanya saya dapatkan dari IDN Times News Indonesia, yang dimana beliau pada saat itu dipenjara karena bermula dari sebuah pidato yang disampaikan di hadapan warga Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedikit ingin menjelaskan kasusnya, kenapa beliau sempat dipenjara pada sebuah pidato yang disampaikan. Karena pada saat itu pidato yang disampaikan mengenai sebuah hubungan kepercayaan seseorang yang dihubungkan dengan agama Islam. Pidato yang diucapkan pada intinya menyampaikan sebuah kepercayaan seseorang yang dapat dibohongi menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kata-kata Ahok yang disampaikan pada pidato saat itu dianggap melecehkan agama Islam, lebih tepatnya yaitu melecehkan kitab suci Al-Quran. Dan setelah kasus itu sudah ramai diperbincangkan oleh warga, kemudian Ahok juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi bahwa pada intinya beliau tidak ada maksud untuk melecehkan sebuah agama. Tetapi banyak warga yang justru menuntut agar Ahok ini segera dikasuskan karena dianggap melecehkan agama itu tadi. Banyak warga melakukan demo agar Ahok segera dikasuskan. Dari kasus ini dapat kita lihat terkait dengan relasi yang ada dari segi media atau medianya. Dari kasus ini yaitu YouTube, yang dimana disampaikan menjelang pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang diunggah ke akun YouTube pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhirnya ramai diperbincangkan. Sedangkan keterkaitan agama bahwa perucapan dari Ahok sendiri mengutip salah satu surat dari kitab suci agama Islam yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Dan terkait masyarakatnya terdiri dari 3 masyarakat yaitu masyarakat kapitalis, consumer, dan masyarakat tontonan. Pada kasus ini saya akan membahas terkait dengan masyarakat consumer dan masyarakat tontonan. Dimulai dari masyarakat consumer. Dapat dilihat dari kasus ini bahwa kitab suci Al-Quran menjadikan masyarakat sebagai nilai-nilai sebuah kehidupan beragama, terutama warga yang beragama Islam, menjadi sebuah fondasi akan kebenaran, sedangkan masyarakat tontonan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang ada melalui sebuah media yaitu YouTube, yang kemudian warga dapat menilai, memahami, dan mengambil sisi isi berita itu. Kemudian warga menjadikan sebuah informasi yang dapat disampaikan untuk menjadi sebuah nilai dari sebuah tujuan yang disampaikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fenomena yang mengandung 3 aspek, yaitu agama, media, dan masyarakat, tentunya masih dalam ranah sosiologi komunikasi. Nah, jadi saya mengangkat berita dari idntimes.com yang ditulis langsung oleh Gregorius Aryodamarpe dengan artikel berita berjudul Virus Corona Membuat Mereka Harus Ibadah Secara Online. Ini kisahnya. Nah, di dalam artikel berita tersebut mengatakan bahwa setiap umat Kristiani itu ketika menjalankan ibadahnya itu harus secara online, karena di masa pandemi seperti ini tidak boleh keluar dari rumah, hanya keluar dengan kepentingan-kepentingan khusus saja. Nah, jadi analisis saya adalah tentang 3 aspek, yaitu agama, media, dan masyarakat. Nah, jadi masyarakat di sini adalah agama di sini adalah agama Kristen, dan medianya di sini adalah media massa yaitu platform Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Nah, mengapa saya katakan bahwa agama dan media massa ini sangat berkaitan? Karena ibadah online merupakan suatu kegiatan agama. Nah, ketika ibadah online itu dilaksanakan secara online, maksudnya ibadah dilaksanakan secara online akan menggunakan platform media massa yaitu Zoom dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa agama dan media massa ini berkesinambungan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang masyarakat. Jadi masyarakat yang dilahirkan dari ibadah online ini adalah masyarakat yang
bisa dikatakan masuk ke dalam ketiga kategori masyarakat kekinian, yaitu masyarakat kapitalis, masyarakat konsumer, dan masyarakat tontonan. Di sini saya tidak menekankan masyarakat kapitalisnya karena yang bisa dilihat atau yang bisa dibuktikan hanyalah sedikit. Saya akan menjelaskan lebih tentang masyarakat konsumer, di mana masyarakat yang timbul dari ibadah online ini akan terus menjadi konsumer atau mengkonsumsi banyak teknologi yang ada seperti itu. Dan masyarakat tontonan di sini yang paling saya tekankan, karena ketika ibadah online, masyarakat akan menjadi masyarakat tontonan karena hanya memperhatikan dan mengikuti regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Jadi yang paling mengena dari masyarakat yang akan timbul dari ibadah online ini adalah masyarakat tontonan. Jadi saya akan menjabarkan dan menjelaskan bagaimana hasil analisis kami mengenai kasus yang berkaitan dengan 3 aspek: agama, media, dan masyarakat. Di sini saya mengangkat sebuah kasus atau fenomena yang terjadi baru-baru ini dari sebuah artikel dari republika.go.id yang berjudul "Pernyataan Presiden Macron dikecam dunia Islam". Penjelasan singkat mengenai fenomena ini adalah bagaimana Presiden Prancis, yaitu Presiden Macron, membuat pernyataan yang dinilai oleh komunitas Islam di seluruh dunia menjadi sesuatu yang diskriminatif dan ofensif terhadap komunitas mereka. Dengan berikut adalah hasil analisisnya, yaitu pertama, bagaimana dari aspek agama. Aspek agama di sini adalah bagaimana kasus ini fokus terhadap pernyataan Presiden Macron, yaitu Presiden Prancis, yang dinilai diskriminatif dan ofensif terhadap komunitas muslim di dunia, dengan mengatakan bahwa dia akan melawan radikalisme dan atau muslim radikal, di mana hal ini menunjukkan bahwa banyak yang menilai bahwa pernyataan ini ofensif karena dia berusaha untuk menyatakan bahwa muslim adalah sesuatu yang dikaitkan dengan radikalisme. Selanjutnya adalah bagaimana media juga berkaitan dengan aspek sebelumnya, yaitu adalah media. Media di sini adalah bagaimana pertama adalah pernyataan Presiden Macron sendiri adalah dia mengunggah cuitan di laman Twitternya, dan beberapa pernyataan yang saat wawancara, dan dengan kasus bagaimana media menyebarluaskan suatu gambar atau suatu karya yang disebut sebagai suatu tindak pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan hal ini media juga memiliki pengaruh penting terhadap kasus ini. Bagaimana media juga membantu mengangkat ke permukaan adanya fenomena ini, sehingga masyarakat dunia menjadi tahu akan adanya fenomena atau kasus yang kami ambil ini. Selanjutnya adalah bagaimana masyarakat di sini berkaitan dengan media dan agama. Aspek sebelumnya, yaitu masyarakat yang berkaitan dengan kedua aspek itu menjadi sebuah masyarakat tontonan atau society of the spectacle. Bagaimana masyarakat akhirnya menjadi masyarakat yang berusaha untuk update atau catch up dengan berita-berita yang ada melalui handphone, televisi, laman berita, media massa, di mana masyarakat selalu mencoba untuk atau tanpa sadar menonton adanya perkembangan fenomena ini. Sekian dari saya.